Pengertian salat. Salat menurut arti bahasa adalah doa dan pada awalnya merupakan istilah untuk menunjukkan makna dari doa secara keseluruhan. Namun semakin mengikuti zaman, kemudian berubah menjadi istilah secara khusus. Sehingga pada awalnya berasal dari kata doa, kemudian berpindah artikan kepada pemahaman salat berdasarkan syariat. Hakikat salat. Ibnu Qayyim rahimullah menguraikan hakikat salat. Tidak dapat diragukan bahwa salat merupakan perkara yang sangat menggembirakan hati bagi orang-orang yang mencintainya dan merupakan kenikmatan bagi ruh orang-orang yang mengesahkan Allah. Puncak keadaan orang-orang yang jujur dan parameter keadaan orang-orang meniti jalan menuju kepada Allah. Salat merupakan rahmat Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. Allah memberi petunjuk kepada mereka untuk bisa melaksanakannya dan memperkenalkannya sebagai rahmat bagi mereka dan kehormatan bagi mereka, supaya dengan salat tersebut mereka memperoleh kemuliaan darinya dan keberuntungan karena dekat dengannya. Allah tidak membutuhkan mereka, namun justru merupakan anugerah dan karunia Allah untuk mereka. Dengan salat, hati seorang hamba dan seluruh anggota tubuh beribadah. Mengapa Allah mewajibkan salat? Allah mewajibkan salat kepada kita melaksanakan ibadah salat bukan karena Dia membutuhkan, tetapi justru untuk kepentingan kita sendiri sebagai hamba, agar kita bisa meraih ketakwaan yang akan melindungi kita dari berbagai kemaksiatan dan kesalahan, sehingga kita bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Adapun fungsi dan tujuan salat. Fungsi dari ibadah salat adalah untuk menghidupkan kesadaran tauhid serta memantapkannya di dalam hati, menghapus keyakinan serta ketergantungan pada berbagai macam kekuasaan gaib yang selalu disembah dan diseru oleh orang musyrik untuk meminta pertolongan. Melalui ibadah salat, perasaan takut, haibah, dan harapan kepada Allah akan meresap ke dalam hati. Inilah ruh ibadah yang sebenarnya dan bukan bentuk perilaku lahir, perbuatan, atau ucapan-ucapan. Sedangkan tujuan hakiki dari ibadah salat adalah menghadapkan diri kepada Allah untuk mengingatkan manusia tentang rasa keagungan kekuasaannya serta ketumpuhan harapan dan beberapa nilai hal. Tujuan hakiki dari perintah salat hanya Allah saja yang benar-benar mengetahuinya, akan tetapi secara umum diketahui dan dipahami bahwa tujuan salat itu tidak lain kecuali untuk beribadah menyembahnya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa petunjuk mengenai tujuan salat, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram karena mengingat Allah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, kerjakanlah salat, sesungguhnya salat itu menghalangi perbuatan keji dan mungkar. Akhlak dalam salat. Salat merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang di dalamnya terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan akhlak seperti ikhlas, rendah hati, disiplin, sabar, dan lain-lain. Salat juga merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Ia adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan kecuali jika hilang akal atau tidak sadar. Selanjutnya, hikmah dalam salat. Ada beberapa hikmah dalam salat yang perlu diketahui setiap muslim, yaitu 1. Mencegah dari perbuatan mungkar. 2. Mendidik menjadi pribadi yang disiplin. 3. Melatih menjadi pribadi yang tangguh. 4. Meninggikan derajat. 5. Membersihkan kesalahan dan dosa. 6. Meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makna spiritual dalam salat. Alama Mirza Ali Al-Qadi dikutip dalam bukunya Dr. H.M. Ruslan MA mengatakan bahwa spiritual dalam salat adalah tahapan batin seseorang manusia untuk mencari dunia yang lebih tinggi dengan bantuan hidayat dan berbagai amalan pengekang diri sehingga perhatiannya tidak berpaling dari Allah semata-mata untuk mencapai kebahagiaan abadi. Sehingga dapat diartikan bahwa spiritual sebagai sesuatu yang mengacu
pada apa yang terkait dengan dunia ruh atau jiwa, dekat dengan ilahi. Maka jika kita berbicara spiritual sholat, kita dapat dipastikan kita akan menemukan makna spiritual sholat itu dalam setiap ucapan dan gerakan yang ada dalam sholat. Seorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian tercipta rasa aman, tenang, damai, dan indah. Yang terakhir, ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyepelekan sholat, maka Allah akan menyiksanya dengan 15 macam siksaan. 6 siksaan di dunia, 3 siksaan menjelang mati, 3 siksaan di alam kubur, dan 3 siksaan ketika keluar dari alam kubur.